Ya, di sini ada yang disebut dengan teori antrian. Teori antrian itu sebenarnya yang dibicarakan di teori antrian, nanti kita rekap ya, apa saja yang kita bicarakan. Contoh ya, kalau misalkan ada sebuah bank, ya, misalkan ada sebuah bank, kemudian yang biasa lama ngantri itu kan di sini ya, di mana, CS, ini terus angkatan Anda itu yang sekarang zamannya masuk skripsi ya, UP ya? Bener ya? Bener nggak? Bener. Ada yang ngambil keuangan? Ada yang ngambil keuangan nggak? Ada Pak. Ada Hah? Pak, 8 Ada? orang Pak yang ngambil keuangan. Ya, bagus lah, 8 orang. Tadi saya pinginnya ke keuangan, tapi masih tetap di operasi. Ini kalau keuangan itu kan, sekarang yang lagi ramai dibicarakan itu kan, salah satunya ini, Bang. Dengan munculnya, apa? Ayo, bank, lembaga keuangan, ramai dibicarakan, dengan munculnya Fintech. fintech. Karena ngambil keuangan apa, Pak Giri? Iya Pak. Ah, bagus tuh, fintech. Kemudian yang lagi ramai dibicarakan itu selain fintech apa di keuangan sekarang? Bank Syariah Bisnis syariah Pak. Ah, bank syariah itu udah lama. Ada yang mengatakan keuntungannya melebihi IASG. Apa itu? Saham. Nah, Saya kan masuk sosial. apa? Baru-baru ini saya baca di medsos itu selalu yang membicarakan itu. Selain fintech ya, apa? Bitcoin. Pak. Iya, Bitcoin. Katanya investasi di Bitcoin, saya juga belum lihat caranya seperti apa. Itu return-nya itu melebihi saham SG. Nah, masalahnya kalau di kita kan Bitcoin belum diakui ya, kalau nggak salah ya, oleh Bank Indonesia ya. Ya. Fintech itu kan sekarang menjamur tuh. Sampai ke pinjaman ya, fintech kasusnya di bagian keuangan. Customer service ya, ini paling lama ini di bank. Kalau ke bank itu biasanya pelayanan yang agak lama itu di customer service daripada teller kan. Kemudian ada orang yang ngantri, misalkan lagi berada di customer service. Ya, kemudian saya buat garis. Kita lihat garis itu. Kemudian lagi ada lagi yang mau ke customer service. Misalkan siapa? Bu Rika. Kemudian ada lagi yang mau ke customer service. Misalkan Bu Siti. Bu Siti ini yang Pangandaran itu bukan? Yang kecil-kecil itu yang bisa duduk di depan ya? Begitu ujian, ngecong ke belakang. Gitu. Benar ya? Kemudian ada lagi, satu lagi. Ya, misalkan Bu, ada namanya Adinda. Adinda, ini customer service hanya satu. Ya, nah, kalau misalkan muncul lagi, terakhir. Misalkan Rika, ada Rika. Itu lagi satu. Nah, yang disebut antrian itu yang mananya sih?
Ini CS-nya cuma satu nih. Yang sebut antrian itu apa itu sih? Ayo, sebut antriannya itu di mana? Waiting line. Ya, ada yang buat gitu kan gayanya kan. Sebut antrian itu di mana? Sekarang gini. Kalau CS ini, ya, kalau CS ini misalkan, ini kita bicara kasar, CS ini. Angka kasar. Dia melayani 5 menit per orang. PS itu bisa melayani 5 menit per orang. Ya, 5 menit per orang. Berarti Bapak lewat 5 menit ya? Benar nggak? Yang terakhir, kira-kira dia nunggu berapa menit? Dua 20 menit kurang lebih, Pak. Satu. Kurang lebih 20 menit kan? Iya. Kalau ada nama lagi? Kalau ada nama lagi? Bisa lebih dari 20 menit, benar nggak? Iya. Nah, sekarang gini. Kalau Anda jadi seorang pengusaha, makin lama, makin banyak yang menunggu gitu kan ya. Bisa di 30 menit, 40 menit. Kalau sekarang saya balik. Kalau Anda sebagai konsumen, apa yang akan Anda lakukan? Begitu lihat antriannya sangat panjang, apa yang akan Anda lakukan? Harus Pak. Pulang lagi Pak. Pulang lagi. Nih, Bapak kantin baru muncul. Ya, nggak apa-apa itu penerusnya Matthew. Kalau Matthew itu tidur di kelas, kalau ini nongkrong di kantin, nggak apa-apa. Yang penting lulus. Ya benar Pak Indra. Ya benar, Anda bukan ya? Ya Pak. Ya Pak. Bulan puasa itu sampai mau sahur itu masih di kantin, bukan? Baru setelah sahur itu baru pada pulang. Iya Pak. Yang gabung sama perikanan. Gitu. Yang tukang main itu merpati itu siapa tuh? Udah lulus belum tuh? Udah lulus Pak itu Pak. Ya kenapa Anda belum? Iya Pak, belum nggak? Pak. Angkatan nggak? Enggak Pak. Dia angkatan 2016 Pak. Oh pantesan. Iya. Ya orang Bekasi juga itu, kalau nggak salah. Bukan Katanya Pak, orang pada herang tuh Pak. Orang pada herang itu? Iya. Bukan orang Bekasi. Bukan Pak. Yang bilang itu kulitnya putih, begitu itu jadi hitam. Saya nggak tahu benar atau enggak. Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan pulang? Ada dampaknya nggak terhadap perusahaan Anda? Ada Pak, ada dampaknya. Iya. Nah, berarti kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika punya antrian yang seperti ini? Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mencari cara efisien untuk mempersingkat waktunya, Pak. Caranya gimana? Kalau sekarang kan udah banyak CS yang diganti sama teknologi. Mungkin bisa penambahan CS-nya sama yang digital CS gitu, Pak. Boleh. Bagus. Jawaban lain. Ini kalau berbicara digital itu kan sangat kekinian. Ya. So, jawaban lain. Ada? Ini. Yang paling gampang aja. Caranya apa ini? Ini Pak, ada CS online Pak. CS online. Boleh. So, jawaban yang lain. Bisa CS online. Jawaban Leo sama. Boleh. So, jawaban lain. Jadi tidak semua ada masalah sedikit ke CS, masalah sedikit CS, bisa digital, bisa online, benar kan? Service, Pak. Hah? Service. Service. So, yang lain. CS itu tugasnya apa sih? Misalkan, ya terlepas dari itulah. Yang paling gampang apa sih? Buka counter CS baru, Pak. Oh, dikirain kontak handphone, Bu. Ya, yang paling gampang ya Anda buka lagi. Benar nggak? Ini ngantri lagi. Benar nggak?
Apa yang Anda lakukan? Masa harus buka lagi? Ngerti nggak? Kan yang paling gampang buka lagi. Contoh yang paling simpel. Kalau Anda belanja ke Indomaret, biasanya. Kadang-kadang kan yang lain ini satu tuh, kasirnya. Tapi begitu ada antrian, kadang-kadang kasir kedua buka ya. Tapi kadang-kadang begitu ada antrian, kasir kedua pun nggak buka gitu. Tapi meskipun tidak ada antrian, bukan tidak ada antrian, misalkan di depan saya ada Leo. Kemudian tiba-tiba kasir satu lagi buka. Kadang-kadang kan ada gitu. Benar nggak? Ini untuk apa? Mengurangi antrian. Kira-kira nih, kalau saya sebut di sini, ketika Anda akan menentukan, di sini intinya itu menentukan berapa, ini sebutnya channel. Berapa channel nih yang harus dibuat sehingga orang ngantri ini semuanya terlayani. Misalkan gitu. Di sini kan ada ya yang waktu yang dipertimbangkan itu adalah satu CS itu bisa melayani per customer berapa menit. Kemudian yang paling penting lagi apa yang Anda harus pertimbangkan? Waktu layanan. Ini kan, kita lihat variabel-variabelnya lah, waktu layanan. Kemudian yang lain apa? Ayo. Gaji SDM-nya, Pak. Apa? Biaya SDM. Biaya CS-nya ini. Mm. Ya, biaya apalagi? Jam kerjanya juga, Pak. Jam kerja, benar. Jam kerja, apalagi? Ini kan baru 5 menit, jam kerja, terus apa lagi? Ayo. Rata-rata waktu tunggu, rata-rata kedatangan per jamnya. Benar nggak? Karena kedatangan ini kan sulit ini kita prediksi. Ya, kadang-kadang langsung banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang nggak ada. Apakah kita tetap menggunakan 3 CS? Ya. Nah, itu adalah beberapa variabel yang mungkin kita pertimbangkan pada saat kita belajar teori antrian. Nah, sekarang kita ke yang benarnya. Tadi kan hanya ngobrol biasa. Nah, sekarang kita lihat antrian timbul karena orang. Yang antri itu tidak hanya orang. Suatu material atau bahan tiba di suatu fungsi servis atau pelayanan atau proses produksi lebih cepat dibandingkan waktu mereka dilayani. Contoh tadi, si CS tadi melayani Leo kan 5 menit. Leo belum beres, waktu dilayaninya, udah datang lagi yang lain. Maka timbullah antrian. Jadi antrian di sini tidak hanya untuk orang, bisa pengangkutan, bisa dalam proses produksi. Proses produksi kan kalau Anda lihat proses produksi yang bahan berjalan, pernah lihat? Rakit dulu A, kemudian ke B, kemudian ke C, gitu kan? Ya, dan terusnya. Nah, hal ini terjadi karena konsumen datang dalam rentang waktu yang tidak tentu. Makanya saya bilang, kalau Anda sebagai seorang produsen, apalagi Anda buka toko atau apa, itu konsumen itu datangnya bisa dikatakan tidak tentu. Sulit memperkirakan. Dan waktu pelayanan setiap konsumen juga tidak konstan. Ini bisa jadi, kalau tadi kan saya anggap CS konstan. Benar nggak? 5 menit, misalkan perkiraan. Tapi kalau Anda ke bank, tahukah pelayanan setiap orang itu sama waktu pelayanannya? Coba yang udah pernah ke bank tuh, cuma membenarkan apa, memperbaiki kartu
ATM misalkan. Apakah tiap orang sama pelayanannya? Itu kan berbeda. Ada yang cuma sebentar, 3 menit, udah beres. Ada yang sampai 45 menit misalnya. Ada yang sampai 30 menit per orang. Kan beda-beda. Sehingga antrian secara kontinuitas menjadi bertambah dan berkurang panjangnya. Dan kadang-kadang kosong. Dalam jangka panjang sesuai dengan frekuensi kedatangan konsumen yang tidak tentu atau acak, atau dikatakan random kedatangan. Ya. Nah, ini adalah struktur antrian seperti ini. Yang tadi saya garis itu di sini. Di luar fasilitas pelayanan. Anda nih baru masuk ke bank, berarti di sini. Begitu Anda masuk ke pintu bank, Anda sudah mengambil nomor antrian, benar nggak? Kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah ya. Ini berlaku semua bank nggak? Kalau nggak salah begitu masuk, begitu buka pintu aja udah ada satpam mau kemana, langsung diberikan nomor antrian. Kalau tidak salah ada A, ada B, teller dan CS. Setelah itu apa? Anda masuk garis tunggu atau antrian ini kan ada di bank. Nah, ini fasilitas pelayanannya boleh CS, boleh teller misalkan. Ini yang disebut dengan sistem antrian. Ketika Anda sudah mendapatkan pelayanan atau servis, maka Anda keluar dari sistem. Ini yang disebut dengan struktur sistem antrian. Ya. Nah, kemudian contoh sistem antrian. Lapangan terbang. Ini lapangan terbang kan bagus nih antriannya. Yang antara yang mendarat dengan yang mendarat itu landing. Dan yang mau terbang take off itu kan nggak sampai tabrakan gitu. Kadang-kadang kan yang pakai pesawat misalkan keliling-keliling dulu. Kenapa? Nunggu landasan kosong. Kan gitu. Ya. Kemudian bank, nasabah orang. Kalau nggak ke kasir, ke pencucian mobil. Kemudian garis tunggunya apa yang ngantrinya? Mobil. Fasilitas pelayanannya, tempat pencucian. Bongkar muat barang. Sistem komputer. Ya. CPU, printer, pengiriman data, misalkan ya. Bantuan pengobatan, yang ngantrinya orang, fasilitas pelayanan ambulan. Perpustakaan, harusnya orang atau members ya, pegawai perpustakaan. Banyak yang lain. Nah, ini contohnya di tukang mobil. Ya. Di sini population of the car, mobil-mobil kotor lah. Ya. Kemudian ini masih out of system, belum masuk ke tempat cuci. Nah, arrival from the general population, jadi tidak semuanya masuk, jadi satu masuk sini misalkan ya. Masuk sistem antrian, waiting line. Kemudian service facility di sini. Ketika mobil bersih udah keluar dari sistem. Exit system di sini. Ya. Berarti yang dia masuk dalam sistem antrian itu adalah di tempat pencucian mobil. Nah, kemudian ini komponen dalam sistem antrian. Yang pertama itu adalah populasi masukan, atau yang dikatakan input populasi. Berarti ini yang disebut dengan input populasi. Kemudian distribusi kedatangan. Ada yang konstan, ada yang random. Bentuknya random, ada yang konstan. Kemudian disiplin pelayanan. Nah, first come first serve, last come first serve, atau prioritas. Biasanya kalau tidak salah di sini yang prioritas itu nggak dibahas gitu.
Karena kadang-kadang prioritas itu nggak ada antriannya. Gitu. Benar nggak? Ya, prioritas kadang-kadang nggak ada antrian. Kemudian fasilitas pelayanan, nah, single channel ataupun multiple channel. Channel itu kalau misalnya kasirnya 1 orang, ya single channel. Kalau ada 3 kasir, multiple channel. Kemudian, nah, distribusi pelayanan, tadi kita udah singgung, berapa banyak pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu. Berarti kalau 1 menit, kalau 5 menit 1 orang, berarti 1 jam 12 orang. Bener ya? Kalau 1 menit, 1 orang 5 menit, berarti sejam 12 orang kan? Itu misalkan persatuan waktu. Berapa lama setiap pelangganan, setiap pelanggan dilayani? Yang tadi kan, 1 orang 5 menit. Kapasitas sistem pelayanan. Ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Ya, karakteristik sistem lainnya. Ya, ranging atau peningkaran. Nah, ini notasinya, kita punya rumus, tapi rumusnya gampang, nggak sulit. Kadang-kadang saya pun lupa. N, nah N mah udah pastilah di statistik kan, ukuran sampel ya, berarti jumlah pelanggan dalam sistem. PN, probabilitas kepastian. Atau pelanggaran dalam sistem. Pelanggan, bukan pelanggaran. Lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Kalau lambda yang datang, kalau mu yang dilayani. P0, probabilitas tingkat pelanggan dalam sistem. Kenapa ada probabilitas? Karena yang tadi kita anggap bahwa kedatangan pelanggan itu random, pattern-nya itu random. Kalau random kan berarti berbicara probabilitas. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. Yang menunggu itu yang tadi dia berada dalam sistem, tapi dia menunggu. Ya, Rika, misalnya tadi siapa Adinda, nah itu masuknya jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Selama dalam sistem itu artinya Anda masuk ke bank, sampai Anda keluar ke bank lagi, itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Kemudian WQ, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian. Selama menunggu dalam antrian itu yang tadi, yang untuk Bu Rika, Bu Adinda, misalkan, nah itu menunggunya 1 per mu, waktu rata-rata pelayanan, 1 per lambda, waktu rata kedatangan, S, jumlah fasilitas pelayanan, atau yang kita kenal dengan channel-nya. Ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah single channel model. MM1. 1 itu pelayanannya cuma 1. Jumlah fasilitas pelayanan dalam sistem atau 1 saluran. M pertama itu adalah rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Dulu saya skip ya Poissonnya ini ya. Nah, statistiknya dengan saya dulu ya. Ya, Poisson kan. Saya skip ya Poissonnya. Iya, soalnya nggak ingat apa. Ya Poisson saya skip. Yang kedua, tingkat pelayanan, kedatangan pelayanan mengikuti distribusi Poisson. Ya, karena lambda itu apa namanya? Karena lambda itu salah satu notasi dalam distribusi Poisson.
Ya, lambda itu. Karena kalau berbicara distribusi Poisson, itu kan diskrit ya. Poisson itu diskrit. Discrete probability, temannya binomial, satu lagi hypergeometry. Poisson itu Px sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X, X dibagi X faktorial, kalau nggak salah. Ya, itu distribusi Poisson. Nah, sekilas tentang distribusi Poisson. Ya. Distribusi Poisson itu sebenarnya ada untuk menghitung probabilitas di mana kejadiannya itu jarang sekali terjadi. Itu Poisson. Makanya rumusnya aja E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi X faktorial. Misalkan kalau Poisson itu menghitung berapa probabilitas terjadinya kecelakaan di suatu jalan raya. Kan kecelakaan di suatu jalan raya kan jarang terjadi muncul. Itu pakai Poisson. Ya, sekilas lah. Kemudian, nah, populasi input tidak terbatas. Ya. Jadi inputnya siapa aja bisa. Distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Disiplin pelayanan mengikuti pedoman first come first serve. Hanya ada satu fasilitas layanan. Distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson, di mana lambda-nya harus lebih kecil dari mu. Lambda itu kedatangan, saya terbalik. Lambda itu kedatangan, mu itu pelanggan yang dilayani. Ya, ini selalu terbalik. Kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas. Tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Sekali lagi ya, kita di sini buat model. Di mana yang namanya model pasti ada asumsi. Kalau asumsi itu tidak berlaku, maka model pun tidak berlaku. Nah, ini sangat sulit sebenarnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah contohnya. Ini contohnya, DABC mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu orang pekerja, yaitu Ali. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Ini berarti lambda ya. Lambda ya. Ali dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Ini adalah mu. Cek lagi ya. Salahnya. Hitunglah. Nah, berarti kalau digambarkan struktur antriannya seperti ini. Kedatangan mobil per jamnya itu 20. Ya. Berarti yang tadi kan lambda harus lebih kecil daripada mu. Pertanyaannya, kalau lambda lebih besar daripada mu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba lihat. Kalau ini kan lambda harus lebih kecil daripada mu. Lambda itu rata-rata kedatangan, mu itu waktu pelayanan kan? Benar. Kenapa ini harus lebih kecil? Coba. Logika sederhana gitu. Karena kalau tiba-tiba yang datang banyak, tapi yang bisa dilayani itu terbatas, jadi kewalahan, Pak. Iya. Istilahnya overload. Benar nggak? Coba Anda bayangkan.
kapasitasnya 20, yang datang 30. Harusnya kapasitas 20, yang datang harus kurang dari 20. Kan simpelnya seperti itu. Ya. Berarti kedatangan mobil 20 per jam. 20 mobil per jam. Nah, ini baru satu pompa bensin melayani 25 mobil per jam. Ya, ini fasilitas pelayanannya cuma satu, karena kita berbicara MM1. Ya, gitu. Nah, ini yang kita hitung. Tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Jadi kalau misalkan kedatangannya 20, rata-rata mobil yang dilayani 25, nah ini. Mobil yang masuk ke dalam sistem itu berapa? Kira-kira berapa banyak mobilnya? Yang masuk dalam sistem itu termasuk yang ngantri plus yang sedang dilayani. Kemudian yang ketiga, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian berarti ini berapa banyak. Kemudian waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan dalam sistem. Berarti Anda nongkrong nih di tempat cuci mobil berapa lama? Kalau digambarkan ya. Kemudian yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Jadi di sini. Nunggu di antrian itu berapa lama sih? Nah, ini rumus-rumusnya. Termasuk ini. Nah, yang pertama, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan. Rumusnya adalah P sama dengan lambda dibagi mu. 20 dibagi 25 itu 0,8. 0,8 ini diartikan bahwa Ali akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Sedangkan 20% dari waktunya digunakan untuk yang untuk istirahat. Kalau misalkan dia bekerja 1 jam, berarti 80 dari 1 jam digunakan untuk melayani kendaraan. Sisanya untuk istirahat. Nah, ini kan kalau Anda sebagai pemilik kan Anda harus memperhitungkan ini kan. Kira-kira 20% dari waktunya cukup nggak untuk istirahat? Yang kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Berarti dalam sistem yang jumlah kendaraan yang berada di garis yang titik-titik ini ya. L sama dengan lambda dibagi nih. Saya Anda perjelas ya. Bukan atau nih, kadang-kadang kan bisa takut ditulis atau nih. Lambda dibagi mu min lambda. 20 dibagi 20, 5 kurang 20. Atau P-nya itu kan ini 0,8. Dibagi 1 min 0,8, 4 juga. Berarti angka 4 menunjukkan bahwa Ali dapat mengharapkan 4 kendaraan yang berada dalam sistem. Berarti di sini, yang dalam kotak-kotak ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian, kalau dalam gambar ya mungkin di sini ya. Nah, menunggu dalam antrian itu adalah lambda kuadrat dibagi mu dikali mu min lambda. Sama dengan lambdanya 20 kuadrat dibagi 25 dikali 25 dikurangi 20. 3,2. Yang udah pasti secara logika, ini nggak mungkin lebih dari 4 ya. Benar nggak? Yang nunggu dalam antrian kan nggak mungkin dari 4 kan? Di sistemnya aja cuma ada 4 yang diharapkan. Pasti yang ngantri kurang dari 4. Sekitar ya 3,2 kendaraan. Karena kendaraan nggak mungkin continue, ya kita buat diskret. Ya sekitar 3 kendaraan lah. Nih berarti yang di sini ada 3.
Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan berada dalam sistem. W, notasinya W sama dengan 1 per mu min lambda. Berarti 1 per 4 ya. Benar-benar. 1 per 4, 1 per 5. Ya, 1 per 5. Karena ini di soal satuannya jam, kendaraan per jam. Nah, ini catatannya kadang-kadang satuan waktunya berbeda. Bisa di sini menit, di sini jam, ada kemungkinan seperti itu. Kalau satuannya berbeda, lebih baik satuannya disamakan dulu. Mau semuanya dikejamkan, mau semuanya dikemenitkan. Ya, berarti ini 1/5 jam, 0,2 jam. Atau 12 menit. Berarti kalau Anda cuci mobil di sini, Anda akan nunggu di tempat cuci sekitar 12 menit. 12 menit itu termasuk dari Anda mengantri sampai Anda masuk ke pelayanan, gitu kan? Yang dikatakan waktu yang diharapkan setiap kendaraan berada dalam sistem. Sistem itu apa ini? Tempat cuci mobilnya, tempat pom bensinnya. Nah, yang terakhir adalah waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Menunggu dalam antrian kan di sini. Yang pasti angkanya harus kurang dari sini. Menunggunya berapa? Menunggunya adalah WQ sama dengan lambda dibagi mu dikali mu min lambda. Kalau tadi pakai kuadrat, kalau ini nggak pakai kuadrat. Ini rumus ini kan hampir sama nomor 3. Tapi ini nggak pakai kuadrat. Maka dapatlah 0,16 jam atau 9,6. Jadi Anda akan menunggu dalam antrian sebanyak 9,6. Ini contoh. Jadi Anda bisa memperkirakan. Ini apa yang bisa Anda simpulkan? Sebenarnya di sini bukan Anda belajar menghitung sekali lagi ya. Kalau saya ini selalu sepakat dengan Pak Anang, makanya saya lama selalu bersama dengan Pak Anang. Pak Anang, Buria, misalkan di MO. Ini Anda bukan berarti Anda belajar menghitung. Tapi yang perlu Anda perhatikan itu adalah apa yang bisa Anda simpulkan, logikanya. Logikanya. Dari Anda, setelah Anda menghitung, ini apa yang bisa Anda simpulkan secara logika Anda? Jadi kalau misalkan rata-rata kedatangannya 20 kendaraan per jam, sedangkan rata-rata pelayanan itu 25 per jam, maka kalau kita lihat beban pekerja, kalau hanya menggunakan personal, itu 80% dari seluruh total kerja digunakan kembali. Berapa lama? Misalkan kalau pom bensin, berapa lama dia akan berada di pom bensin mobil tersebut? 12 menit. Ya, berapa lama mobil itu akan ngantri? 9,6 menit. Berapa banyak mobil yang akan ngantri? 3 mobil. Ini kan berbicara kapasitas pom bensin ya. Kalau ngantri terlalu banyak kan ada yang meluber sampai ke jalan raya. Ya, makanya yang Anda harus amati itu ya, paling kalau saya sering mengamati itu ya pom bensin. Apalagi kalau Pangandaran kan itu unik. Ya. Pom bensin paling tua itu yang di Babakan. Tahu Babakan? Yang setelah masuk dari Emplak tuh sebelah kanan tuh ada pom bensin. Nah itu paling tua. Ya, paling tua. Karena itu adalah satu-satunya pom bensin yang paling dekat. Jadi kalau dulu itu selalu ngantri di sana di bensin. Ya, karena jalan ke Parigi itu dulu hanya jalan kecil gitu. Probis mobil aja
agak susah, harus miring, terus ke pinggir dulu. Apalagi kalau ada bis itu harus ke pinggir dulu kalau mobil kecil. Kemudian buka babakan yang satu lagi yang kemarin saya bicarakan. Coba Anda bandingkan. Yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu babakan. Channelnya kan lebih banyak yang sebelah kiri itu. Pernah lihat? Pernah lihat? Channelnya itu berarti bukan orangnya tapi mesinnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua mesinnya jalan? Enggak semuanya Nggak Pak semuanya jalan. ya. Tapi kalau Anda lihat yang pinggir rumah sakit, itu kan pembensin baru ya, yang paling baru tuh. Itu saya rasa channelnya sedikit, tapi yang masuk ke sana banyak gitu. Ya, itu sebenarnya berbicara antrian juga. Kemudian kalau contoh yang simpel, kalau Anda ke bank, ke Alfamart, Indomart, ya, kadang-kadang kasirnya banyak, berada berapa kasir. Kalau di Indomart ya lihat aja komputernya ada berapa yang di depan. Misalnya, kalau ada 3 ya berarti itu kasirnya misalkan. Ya. Nih. Nah, kemudian berikutnya lagi. Bagaimana kalau ini bukan single channel, tapi mungkin multiple channel, ya, multiple channel. Populasi info tidak terbatas sama distribusi kedatangan, poison, disiplin pelayanan, persiskan persel, ada beberapa fasilitas pelayanan. Nah, ini kalau tadi kan hanya satu fasilitas pelayanan. Nah, di sini ada beberapa fasilitas pelayanan. Jadi, menurut saya salah satu hal yang Anda pertimbangkan untuk menentukan berapa banyak fasilitas pelayanan, mau 1, mau 2, mau 3, salah satunya apa? Tergantung dari waktu, rata-rata waktu kedatangan dan waktu pelayanan. Contoh mungkin, kalau misalkan saya sebut tadi, kalau misalkan nih, CS-nya cuma 1, melayani Leo. Kemudian muncul siapa buahnya kan? Ulika, Bu Adinda, dan seterusnya. Saya bilang, supaya ini antrian tidak panjang, cara paling gampang apa? Ada yang pakai digital. Itu kan? Tapi yang paling gampang apa? Ya tinggal nambah lagi CS1. Dan pindah ke sini. Tapi kalau makin lama, tambah lagi ke pinggir. Nah, menentukan itu berarti apa? Kedatangannya mungkin saja lebih besar daripada waktu pelayanan. Nah, tadi kan kalau lambda lebih kecil daripada mu. Bagaimana kalau lambdanya lebih besar daripada mu? Berarti apa yang harus kita lakukan? Menambah pelayanan. Betul nggak? Ya. Contoh, saya belum pernah masuk ke rumah sakit yang baru itu. Ada yang pernah masuk ke UGD? Yang pernah masuk ke UGD? Rumah sakit mana kayak? Terserah. Ada? Ada yang masuk ke UGD? Mudah-mudahan jangan lah. Kalau saya tahun kemarin itu paling sering tuh UGD. Ada yang masuk? Pernah masuk? Pernah? Kalau masuk ke UGD, yang saya pertama perhatikan itu adalah berapa banyak pasien yang terlayani itu, lihat berapa bednya, tempat tidurnya. Rumah sakit besar, bednya itu lebih banyak. Rumah sakit kecil, bednya lebih sedikit. Kemudian juga kalau di rumah sakit, bagusnya itu, saya pernah lihat dokter gigi itu sampai 5 berjejer. Saya nggak tahu apakah ini karena antriannya banyak, ataukah karena memang fasilitasnya seperti itu, ataukah seperti apa. Karena kalau saya lihat yang ngantri, cuma 3 orang, 4 orang. Karena 1 orang pun bisa terlayani. Atau mungkin pada saat pelayanannya itu yang lama. Cabut gigi kan nggak sebentar. Karena cabut gigi
nyebut gigi kan nggak sebentar. Atau mungkin, karena namanya dokter, ini asumsi yang lain. Leo, saya mau, misalkan buat Leo, saya mau, bukan potong, mau cabut giginya hanya di dokter A. Meskipun ada dokter B, C, D, kan kadang-kadang seperti itu, benar nggak? Ya, makanya itu pilihan. Nah, itu jadi Anda harus melihatnya itu dalam sebuah model, pasti ada asumsi. Nah, asumsinya itu tinggal Anda simpulkan sendiri apakah asumsi ini bisa digeneralisasi atau tidak. Ya. Jadi kalau Anda belajar antrian, begitu Anda ke rumah sakit, banyak dokter gigi 5, tapi antriannya cuma 1, 2 orang, 3 orang. Kok ini dokter giginya banyak? Misalkan, ya, mungkin itu ada hal yang lain lah. Ya. Nah, kapasitas sistem diasumsikan tidak terbatas, tidak ada penolakan ataupun peningkatan. Ya. Nah, contohnya ini. Suatu rental komputer memiliki 3 pengetik. Pengetik berarti ini yang melayani. Ya. 3 pengetik. 1, 2, 3. Saluran pelayanan. Kalau di Indomaret, misalkan 3 kasir. Kasir 1, 2, 3. Pom bensin. Mungkin mesin 1, mesin 2, mesin 3. Karena satu mesin pun kan bisa melayani 3 jenis. Misalkan. Terserahlah. Kemudian setiap pengetik dapat mengetik rata-rata 6 surat per jam. Jadi, satu saluran ini dapat mengetik 6 surat per jam. Jika surat-surat yang masuk rental tersebut sebanyak 15 surat, tuh kan ini kan, yang masuk 15, kalau di sini 1 kan itu kebanyakan. Benar nggak? Nah, makanya dibagi menjadi 3 channel. Jika surat-surat yang masuk rental tersebut sebanyak 15 surat per jam, berarti ini lambdanya. Tuh, lambdanya 15, mu-nya 6. Tentukan tingkat intensitas kegunaan, sama seperti tadi. Jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian, di sini. Ya, jumlah surat yang diharapkan menunggu dalam setiap antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap surat dalam antrian, waktu yang diharapkan dalam surat untuk menunggu dalam sistem. Ini kan keadaannya jika lambda lebih besar daripada mu. Makanya di sini, supaya lambda lebih kecil daripada mu, kan ini dikali 3. 3 kali 6, 18. Berarti sejam ini, dalam 1 jam, sebenarnya dengan 3 saluran ini bisa melayani rata-rata 18 surat. Karena satu saluran itu 6, satu saluran pelayanan 6, kali 3, 18, berarti sejam. 3 kali 6, 18 ya. Jadi 1 jam 18. Nah, yang pertama, tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Jadi, pengetik akan sibuk mengetik surat selama 83,3%. Rumusnya hampir sama, cuma tinggal ganti ditambah SU. S-nya itu saluran. Karena logikanya gini, kalau S-nya tidak ada, 15 bagi 6. 15 bagi 6 berapa? 2,5 ya? 12 kan 3. 2,5 ya, benar? 2,5. Benar. Berarti 250% dong. Benar nggak? Kan nggak bisa dilayani itu. Ini kan harus kurang dari 100%. Kalau 100% berarti nggak ada istirahat di pekerjaannya. Ya, bahwa pengetik akan sibuk mengetik surat selama 83,3%. Jadi ada sekitar 17% dari waktu kerjanya digunakan untuk istirahat. Ya. Nah, di sini rumusnya ini agak beda nih. Yang kedua itu yang ditanyakan adalah jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian.
Dalam antrian itu berarti ini kan? Yang ada di sini ada berapa? Rumusnya adalah LQ sama dengan P0 dikali lambda dikali mu dibagi S-1 faktorial. Tanda seru itu faktorial. Ini nanti slide ini saya simpan di lab 4 ya. Jadi lab 4. 2 faktorial, 3 kurangnya 1, 2. 2 faktorial berarti 2 ya. Benar. 1 kali 2 ya. 2 faktorial. Dikali, penyebutnya adalah S-nya itu adalah 3 channel. Mu-nya itu 6, dikurangi 15, rata-rata kedatangan dikuadratkan. Nah, dikali 15 per 6 dipangkatkan 3, channelnya 3. Dapatlah 3,5. Jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam antrian sebanyak 3,5 surat. Kemudian berikutnya adalah jumlah surat yang diharapkan menunggu dalam sistem. Menunggu dalam sistem berarti surat yang ada di kotak ini. Apa? Yang dalam sistem itu yang di titik ini ya. Dalam sistem berapa? Nah, LQ berarti yang ini 3,5 ditambah 15 dibagi 6. Itu berarti 6,01. Berarti jumlah rata-rata surat yang diharapkan dalam sistem adalah 6,0. Kemudian berikutnya adalah waktu yang diharapkan oleh setiap surat dalam antrian di sini dan dalam sebuah sistem. Dalam antrian, nah, rumusnya ini ya panjang. Dapatnya 0,2341. P0 0,44 ya, P0-nya ini 0,44. Koma 449, kemudian tadi P0 itu apa ya? P0, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Lagi itu P0. Ya, maka dapatlah 0,23. Nah, di mana silakan ini menghitung P0. Jadi sebenarnya sebelum menghitung ini tadi yang ketinggalan yang P0. P0-nya dapat di mana sih? Dari sini. Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ya. Kemudian apa? Ini waktu rata-rata surat menunggu dalam sistem 0,4. Nah, sekarang kita lihat. Coba kita samakan. Ini ada yang buat kotretan? Ini 6, ini 15. Ada? Channelnya 3. Udah? Yang sebelumnya 20, 25, channelnya 1. Ada Udah? Pak, ada. Ada? Ya. Kalau ada, kita pakai jurus terakhir. Jadi rumus itu udahlah masa bodoh gitu. Istilahnya gitu kan. Tapi setidaknya angka-angka itu keluar dari mana, ya itu yang Anda harus ketahui. Ngerti nggak nih? Ngerti nggak? Rumusnya kan udah kasih tahu tuh tadi. Ya. Nah, keluarnya dari kalau ada angka keluar dari mana, nah itulah rumusnya. Jadi nih, ya sekarang kita lihat.
Kita cek, benar nggak soal itu? Home game udah punya? Home game? Sudah, Pak. Udah. Iya. Nah, sekarang kalau zaman sekarang kan tidak terlepas dari software. Ya, tapi meskipun kita selalu berpikiran kan ada software, tapi setidaknya kan dari mana angka itu muncul, Anda tahu rumusnya. Kalau nggak tahu detail pun, Anda masih ingat, oh rumusnya seperti ini. Menghitungnya seperti ini. Ngerti nggak? Ya, seperti kemarin simplex. Ini pertama yang diklik apa? Ayo, coba. Ayo, ada yang mau? Bu ini, Bu Adinda, coba. Yang saya klik nih apa? Modulnya, Pak. Modul. Atau gini, ada yang punya form GM boleh share screen? Jadi bukan saya yang share screen, Anda yang share screen, boleh? Ada yang berani? Modul, boleh. Nah, cepat, modul. Kemudian pilih apa? Kira-kira pilih apa? Modul, pilih apa kira-kira? Kira-kira? Pilih apa? Yuk. Ini kebaca. Sok, kira-kira pilih apa? Modul, kira-kira pilih apa? Ya, modul, pilih apa? Ayo, modul, pilih apa? Yang waiting line bukan, Pak? Ya, so, kalau ini Anda nggak harus ragu-ragu, coba aja satu. Ya, kira-kira mendekati kan ini. Ya, kemudian setelah ini, kok nggak ada apa-apa ya? Jangan kaget dulu. Setelah ini, klik apa? Waiting list kan udah ya. Tuh, waiting list ada. Setelah ini pilih apa? Ayo. Ayo. Ini pasti yang bisa itu Bu Solo. Bu Solo, ayo. Pilih apa nih? Ayo. Yang news, Pak. Apa? News, Pak. New. Mana? Pilih apa? File ya. File, Pak. Terus new. Ya, new. Sip. Nah, Anda tinggal cari. Ya, yang pertama kan single channel nih. Ya, single channel. Tuh, masukkan aja. Ya, no cost kan? No cost kan? Nanti kita berbicara cost. Cost, oke. Tuh, kalau single channel, nomor servisnya udah pasti 1 ya? Benar nggak? Lihat, lambda. Lambdanya berapa? 20 ya? 20, benar? 20 lambda? Iya, Pak. Ya, Iya, yang Pak, ini 25 ya? Ya, 25. 25. Kita no cost lah. Jadi kita berbicara. Ini time unit arrival per jam? Hour kan? Ya, makanya saya bilang cek dulu kalau detik semuanya detik, kalau menit semuanya menit gitu, ya. Benar. Kalau ini apa? Anda cuma ngisi ini kan? Kalau signal udah pasti nomor servernya cuma 1. Udah solve aja nih, solve. Tuh, udah. Beres. Average server utilization. Istilahnya apa? Beban kerja lah. Dari seluruh kerja itu berapa jam? 0,8, benar nggak? Average number in queue. Yang ngantri itu. Average number in system. Benar, 4. Average time dalam antrian 0,16 atau menit 9,6 menit. Kemudian dalam sistem 0,2.
Ya. Ya. Kalau misalnya Anda mau lihat yang lainnya, silakan. Ini tabel probabilitasnya. Ya. Jadi tinggal Anda artikan lagi. Probabilitas itu masuk sistemnya ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu berarti multiple channel ya. Multiple channel. Oke. Nah, yang kedua multiple channel. Oke, of course. Oke. MMS tuh kan ininya terisi semua ya. Rivalnya berapa? 15 ya? 15. Iya Pak, 15. Kemudian service rate-nya 6. Kemudian number of servernya 3. 3. Udah, cuma gini aja. Klik. Kalau ada kekeliruan, saya lebih percaya di software POM daripada yang lagi slide. Tapi hati-hati kalau Excel, nah ini, saya mungkin dulu pernah cerita, kalau Excel jangan percaya total. Karena saya pernah praktika menggunakan Excel, tapi bukan pada dalam. Ada satu orang, cara mengerjakannya sama persis, jawabannya berbeda. Ternyata ada bug. Softwarenya biasa. Apa? Bacakan. Jadi begitu menghitung income statement kan, income statement itu kan sebelah kiri dijumlahkan gitu kan. Terus pindah sebelah kanan, nanti sebelah kanan dijumlahkan semua seperti itu kan. Nah, penjumlahannya itu yang beda hasil. Kalau ini kan gampang sih. Nah, kalau udah pakai software kan gampang. Tapi kan angka-angka ini dapat dari mana muncul? Setidaknya kan, oh ini 0,83 itu adalah lambda dibagi 3S. S dikali mu. Kan gitu ya. Oh ini nih yang average number in Q itu LQ itu adalah ada yang hitung L0-nya. L0 itu yang sulit misalnya. Kan gitu, benar nggak? Ya. Nah, kalau pakai software kan terpecahkan semua. Gampang. Nah, sok. Ada dulu yang mau tanyakan. Software-nya udah punya nih semua? Nah, ada dulu yang mau tanyakan. Ya. Ini ngambil keuangan ada berapa orang? 8 tadi ya, banyak ya? 8 Pak. 8. Iya Pak, 8. Termasuk Leo bukan? Enggak Pak, saya enggak keuangan. Ah, pasti marketing ya. Curiganya marketing ya. Leo. Iya Pak, marketing. Itu marketing itu yang paling banyak ambil. Ya, ada lagi? Ada yang tanya? Ya. Ada yang mau tanya? Ada? Yang keuangan, topiknya ngambil apa aja? Yang keuangan, ngambil topik apa aja keuangan? Kalau saya kinerja keuangan, Pak. Ya, keuangan. Yang lain? Yang lain? Ada? Sama Fajritnya aja keuangan. Ya, keuangan. Terus? Ada lagi? Saya proses penggajian, Pak. Hah? Proses penggajian. Ya. So, ada lagi? Saya mengenai harga saham, Pak. Siapa harga saham? Saya, Pak. Oh. Siapa lagi? Dua lagi ya? Sama Pak, analisis kinerja keuangan Pak.
terus kerja keuangan. Ini kok kompakan ini, jangan-jangan barengan. Rata-rata kayaknya Pak, keuangan. Ini keuangan. Itu baru di Jatinangor saya baru membimbing keuangan itu. Sebelumnya kan selalu terjun bebas di operasi. Dan kebetulan operasi itu jarang peminat. Ya kebetulan di PSD kaum begitu saya lihat itu ada 4 orang. Saya minta sebelum UP itu submit dulu jurnal. Jadi nanti bisa, ya Bu Domin, ya dari sekarang submit jurnal yang mudah-mudahan nanti nggak harus sidang. Gitu. Ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang tugas. Tugasnya masih, dulu kan pernah bikin kelompok ya? Iya Pak. Ya, bikin kelompok. Ini tugasnya saya buat 2 minggu. Ya, tugasnya buat 2 minggu. Nanti kita lanjutkan ke yang kos. Ke yang kos ya, karena tadi kan ada no cost, ada cost kan. Tugasnya saya buat 2 minggu. Tugasnya itu adalah yang pertama, tiap kelompok harus berbeda. Berbeda dalam hal pelayanannya. Bentuk pelayanan, bukan bentuk. Misalkan gini, kelompok Leo Indomaret. Kelompok Arfad, Fajri, misalkan bank. Itu ya. Kelompok Hendra, misalkan tukang sate, misalkan. Ya terserah lah. Ya, harus berbeda. Nah, coba Anda buat simulasi. Tadi kan ada 2 perhitungan. Ada single channel dan multiple channel kan? Anda coba buat pengamatan terhadap satu usaha lah. Jangan yang gede-gede lah. Ngerti nggak? Saya yakin datanya nggak ada. Tapi Anda bisa buat perkiraan. Benar nggak? Ngerti nggak? Nah, itu buatlah simulasi kecil. Seperti tugasnya. Anda hitung seperti yang tadi saya hitung. Ada sampai 5 hitungan ya. Benar nggak? Ngerti nggak nih? Boleh pilih Anda. Nanti kalau Anda ketemunya single channel, ya pilih single channel. Kalau Anda pilih multiple channel, ya multiple channel. Ngerti nggak nih? Misalkan nih, Leo menelitinya tentang, misalnya melakukan pengamatan tentang Indomaret. Nah, Indomaret itu kan beda-beda loh. Ada yang single, ada yang multiple, bener? Ya, multiple channel. Nah, misalkan pengamatan. Kira-kira aja begitu Anda ke sana, kira-kira satu orang itu dilayani berapa ya? Anda buat jam, buat apa ya? Sekitar 2 menit. Ngerti kan? Nah, makanya saya bilang 2 minggu itu agak lama. Anda kira-kira sejam itu berapa lama? Berapa orang sih? Secara rata-rata yang masuk ke Indomaret. Gitu. Ngerti nggak nih? Ya, datanya kan hanya dibutuhkan hanya itu aja. Benar? Rata-rata kedatangan dengan rata-rata pelayanan per orangnya berapa per kasirnya, misalkan dia melayani berapa orang. Kan cuma gitu. Benar nggak? Ya, datanya sedikit, ya silahkan. Anda buat. Bisa nih? Awas, di kelas ini, kalau tidak salah, ada yang contohnya itu, bahkan bukan contohnya lagi, angkanya itu kopas dari latihan soal. Itu bukan simulasi, kalau kopas dari latihan soal. Ya, berarti ke sini. Sederhana kok tugasnya, nggak terlalu sulit. Ada yang tanya juga? Ada? Ada? Kelompok ya, waktu 2 minggu lah. Nanti Anda lihat update-nya di tab 4. Sedikit kok. Ya. Saya minta pengerjaannya menggunakan manual
dan menggunakan form QM. Kalau manual bisa gunakan bantuan Excel. Yang mau rumus-rumus tadi ya bisa gunakan bantuan Excel. Kalau kalkulator agak sulit. Enggak, mana kan? Saya kuliah nggak bisa aman. Tadi pun sebelumnya di statistika itu agak sulit ya. Saya kena apa? Gatal-gatal sebadan badan. Nggak tahu jadi merah-merah semua. Ya, 2 hari kemarin. Dah, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. So, dari bahan yang tadi ya, makanya kan enggak. Ya. Yang mikir skripsi, sekarang skripsi ya. Ini sebentar itu kuliah itu. Nah, kerasa udah lulus, kecuali saya itu. Lulus itu. Mudah-mudahan nanti saya bisa wisudaan bareng Leo lah. Ya, Leo ya. PDF ya. Pengumpulan PDF. Ya. Saya rencana insya Allah lah tahun ini bereskan. Lalu pas tahun besok harus bayar lagi. Nah, so. Bagaimana kan? Masih ada waktu setengah jam. Saya tinggal jawab barok tuh. Ada waktu setengah jam. Yang mau bertanya? Misalkan tentang skripsi juga boleh, silakan. Saya yang ada waktu. Ada? Cuma saran saya, bagi yang ambil keuangan, kalau datanya keuangan itu biasanya datanya sekunder. Ini, Anda yang lain jangan istilahnya kalau orang Sunda itu sisirikan, iri, jangan iri. Leo pemasaran, wah iri ku, orang-orang keuangan cepat. Ya, itu salah sendiri ambilnya pemasaran. Ya, kan itu pilihan. Kalau di ekonomi itu kan opportunity cost, trade off. Nah, cuma saran bagi yang ngambil keuangan, sama saya juga yang bimbingan saya di operasi. Sebelum UP, atau mungkin kalau saya sarankan ya kasarnya, sebelum buat semuanya, kumpulkan dulu data. Karena data sekunder itu bisa Anda cari sekarang. Terlepas, minimal judul udah disetujui aja. Kemudian kalau olah datanya pakai statistik, coba olah dulu datanya. Anda lihat hasilnya. Menyalahi aturan kan? Enggak. Kalau terpakai syukur, kalau enggak kan minimal Anda udah tahu hasil seperti apa. Jadi jangan sampai kalau data sekunder, begitu Anda lari ke lapangan, setelah OP, datanya nggak ada. Labakan. Benar nggak? Nah, itu pernah terjadi di Jatinangor. Terutama analisis laporan keuangan. Dulu itu ada analisis laporan keuangan PT RKM. RKM atau apalah, yang jualan bahan bangunan. Gitu. Itu analisis laporan keuangan sama. Saya tanya, datanya ada nggak? Pertama bilang ada. Terus coba bisa dikirakan datanya. Nggak bisa. Akhirnya belum ada datanya. Kemudian saya bilang, RKM itu perusahaan go public bukan? Bukan. Akhirnya yang putuskan pending. Kenapa pending? Takutnya kalau udah SUP beres, data nggak ada, kan macet sendiri. Kecuali kalau data primer itu paling, ya kasarnya tentukan dulu respondennya ada nggak. Kalau data primer insya Allah lah pasti ada. Cuma datanya pasti ada, tapi yang bisa nggak ada itu respondennya nggak ada. Ya, jadi itu yang Anda harus perhatikan. Dan kemudian nanti saya minta ke Pak Iwan, selaku Kaprodi,
mulai diterapkan textbook gunakan 10 tahun terakhir. Jadi saya minta ke Pak Iwan, Pak, mohon mulai diterapkan textbook gunakan 10 tahun terakhir. Jurnal atau penelitian terdahulu gunakan 5 tahun terakhir. Jadi jangan ada yang masih gunakan Sugiono tahun 93, kan Sugiono masih ada, itu buku keramat itu. Satu pengarang bukunya bisa banyak gitu. Metode penelitian bisnis, apa isinya itu aja sama. Ya, gunakan tahun terbaru. 2 tahun terakhir, textbook, jurnal 5 tahun terakhir. Ya, nih. Dan juga nanti mungkin 2017. Oh, ada 2017 ya. 17 ya, Anda ya? 17 apa enggak? Mana angkatan bro? 18, Pak. Oh, 18. 18 Pak. 18. Oh ya, nanti mungkin ada semacam praktikum atau apalah, sosialisasi tentang publikasi jurnal ilmiah. Anda udah dapat belum? Belum, Pak. Belum, ya nanti mungkin akan ada ya. Setelah akreditasi lah, Pak Iwannya lagi sibuk. Ya udah minta Pak Iwan. Karena untuk lulus itu saya nggak tahu di PSK udah diterapkan atau enggak, tapi kalau jadi nomor udah. Kemarin lulusannya baru ada 2 orang melalui jurnal. Itu artinya. Jadi misalkan Leo nih lulusnya itu gini, sampai SUP. Nah, SUP ada sidang. Setelah SUP, nah, bab 45 kan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 dibuat jurnal. Kalau jurnalnya udah publish, minimal Sinta 3. Nah, nanti pas sidang akhir itu nggak ada ditanya-tanya lagi gitu. Cuma mempresentasikan nih, saya udah hasil penelitian saya seperti ini, sudah publish di sini, udah beres gitu. Paling ada juga masukan. Kemarin itu ada 2 orang, satu di Bali, jurnal Bali, ya, pemasaran, satu lagi keuangan atau apa. Ya, yang satu lagi kan yang proyek atau apa tuh? Proyek atau apa ya? Jadi ada 3. Ya, udah, yang udah ya? Pak mau nanya Pak. Sok. Ini nggak harus kayak ini kan Pak ya Bapak kayak yang tadi Bapak bilang kayak harus customer service atau kayaknya kalau keluar masuk barangnya gudang itu boleh nggak Pak? Boleh, Di dalam suatu perusahaan. boleh. Justru itu lebih bagus. Makanya yang ngantri itu tidak hanya orang. Yang ngantri tidak hanya orang. Bahkan kalau Anda lihat di pelabuhan pun, kalau Leo misalkan bisa jalan-jalan ke pelabuhan, ke Priuk misalkan, ada antrian nggak? Ada antrian. Tapi di situ yang ngantri bukan orang, tapi kendaraannya mungkin ya. Meskipun dalam kendaraan itu ada orangnya misalkan. Boleh. Kalau orang Pangandaran mungkin misalkan perahu misalkan, ya silakan. Yang ngantrinya ya perahunya, silakan. Tidak harus orang ya. Tapi mungkin pada saat tadi contoh ya orang yang ngantri. Boleh ngantri tidak hanya orang. Barang dalam proses produksi pun bisa jadi. Bisa jadi terjadi antrian. Produksi ya, silakan. Misalkan pengecetan kendaraan bermotor, kan itu bisa ada antrian. Karena kan, misalkan tempat cek, tempat apa, gitu kan? Ya, bisa terjadi. Ya, silakan. Bebas. Tukang cukur kan bisa itu, cukur rambut kan ada tuh. Ya, tapi yang ngantri ya orang. Silakan bebas. Karena yang sekali lagi yang bisa ngantri itu tidak hanya orang ya. Contoh tadi kan ada pesawat terbang. Ya. So, boleh. Ya, lagi yang mau tanya. Itu sangat diperbolehkan. Justru itu lebih menarik mungkin ya.
Ya. Ya, tekan lagi. Pak Lutfi, ini sepertinya lagi deg-degan akreditasi. Lagi ngumpulin barang bukti Pak ini Pak. Oh, Barbuk. Saya ke Bu Nurul, Bu. Pak, Masih ada yang bolong-bolong Pak. ya bolong-bolong. Ah, japri aja, Kang. Japri Siap, aja. siap. Ya, Pak. Kalau susah mah japri aja lah. Kan nanti Barbuk itu penting nanti. Ya, Pak Lutfi, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup Pak. Ya, ini kita semua berdoa, mudah-mudahan akreditasi PSDKU lancar nih. Ya, tanggal 19-20. Jadi ini saya infokan bagi rekan-rekan yang lain. Ini saya pun inginnya A. Semua orang pasti menginginkan A. Ya, jadi kalau misalkan Anda, misalkan ya Leo atau apa, Nurung, pasti semua menginginkan A. Tapi kita berpikir realistis. Bahkan Bu Puni pun ya, dari SPM Universitas, berpikir realistis. Itu kecil kemungkinan untuk mendapatkan A. Kenapa? Karena ada beberapa poin yang kita tidak bisa dicapai secara maksimal. Contohnya apa? Mengenai lulusan. Salah satunya. Ya, lulusan, kita baru melulusan 1 angkatan, ya, dan itu kalau tidak salah TS-2, TS-3 gitu dihitung itu. Ya, 2 tahun sesudah, -3 ya? Ya, Plus 3 ya? Plus 3, -3 ya? Ya, nah itu agak sulit, tapi alhamdulillah kita udah punya lulusan, dan poin itu tidak 0. Ya, dan beberapa juga saya pun memaksakan membuat jurnal dengan ikhlas itu, selain ya terus terang lah buat gaya sedikit, itu untuk membantu akreditasi yang minimal 1 jurnal lah, minimal kalau ditanya ada penelitian dosen dengan mahasiswanya nggak yang publikasikan, nah minimal adalah meskipun tidak jurnal internasional gitu. Minimal ada lah. Nah Anda misalkan nanti untuk akreditasi, kalau bisa seperti di kelautan atau kemarin itu ya beritanya kalau itu ya ada mahasiswa dengan dosennya tembus di jurnal internasional. Nah itu poin akreditasinya makin besar. Jadi yang menentukan akreditasi itu tidak semata-mata hanya dosen, hanya institusi, mahasiswanya pun termasuk poin. Kegiatan Anda, misalkan nih Leo ikut perlombaan senam 6 lantai, misalkan di mana di Inggris, wah dapat emas, itu masuk. Prestasi mahasiswa. Nurung, misalkan pertukaran pelajar dengan Korea, masuk. Ya, Leo setelah lulus misalkan nganggur 5 tahun, nah itu memberatkan. Kalau masuk tracer study, memberatkan itu. Artinya waktu menganggurnya lama. Tapi misalkan, Leo udah lulus, ya insya Allah sebulan kemudian udah terima kerja. Nah, itu meringankan. Jadi akreditasi itu penilaiannya sangat kompleks. Jadi secara tidak langsung Anda pun ikut serta di situ. Jadi nanti jangan ada lagi yang protes, akreditasinya B, itu realistis. Nah, kedepannya, karena pasti sudah ada lulusan, kita harus berusaha mendapatkan A. Istilahnya di reakreditasi. Kalau awal-awal dapat B gemuk pun itu udah cukup bagus. Ya. Itu realistis. Kalau misalkan prodi baru dapat A, nah ini bisa jadi tanda tanya. Kalau tidak benar-benar
bagus misalkan ya, karena salah satu beberapa poin itu belum bisa terpenuhi secara maksimal. Ya, tapi mudah-mudahan kita agregasi lancar. Ya. Ya, itu yang penting kan. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya agregasi lancar. 1920 ya, kalau itu ya. Iya Pak, 1920. Ya, 1920. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Tidak ada kendala, kita tinggal tunggu reakreditasi. Udah, yang mau tanya? Ini kelasnya Bu Sangada ya, kalau nggak salah ya? Nah, Bu Sangada, Ismi atau apa? Benar, namanya Ismi. Ada Pak. Ada? Oh iya benar. Ada yang mau tanya? Udah, kalau tidak ada yang mau tanyakan, nanti slide itu saya simpan di Unpad. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Pak Lutfi, meskipun sibuk perborangan, ini ujung tombak perborangan. Ya, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jangan lupa tugasnya saya kasih 2 minggu lah. Waktu yang lama kan? Tugasnya masih kelompok. Cukup 1 orang yang mengumpulkan perwakilan di kelompok. Jangan semuanya mengumpul. Ya, terima kasih buat semuanya. Semoga sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Waalaikumsalam.